rumah ini saat ini di tengah hutan ini. Ada yang lewat masuk ke dalam rumah. Apakah itu perasaan saya atau hanya sekedar bayangan? Tapi siapapun yang melihat video ini, kalau memang tidak yakin dan percaya, datang kemari. Ini nyata loh. Memang sekilas di sini ada seperti tulisan, tapi ada mimpi 91 ini bentuk sepertinya ada orang yang menggunakan rumah ini sebagai untuk persugihan. Halo, kali ini saya akan laksanakan kegiatan. Kabarnya tadi saya dapat telepon dari suhu petualang, ya. Sekarang dia sedang melaksanakan pemburuan menggunakan anjing pelacak di wilayah perkebunan masyarakat, dan dia meminta kami untuk hadir ke sana melihat dan melaksanakan kegiatan yang dia lakukan. Tentu apa yang terjadi nantinya ketika kami sampai di sana di puasa Ramadan ini, kami tetap laksanakan kegiatan video sebagaimana untuk menghibur setiap penonton di channel YouTube Ramses Sitagol SMA. Saksikan terus perjalanan saya di video YouTube channel Ramses Sitagol SMA. Oke? Kita jumpa ini ada terong namanya ya. Jadi terong apa namanya nih? Terong ungu. Namanya terong ungu. Ya, kemudian ada cabai. Ini hasil panen dari masyarakat tempatan yang memang di daerah sini banyaknya perkebunan sayur-sayuran. Kemudian ada cabai merah, luar biasa. Kita lihat nih, keadaan cukup parah. Yang sebuka tu beko lah tak mau hidup total kacau gitu.
Ngejalan beras minyak iku ini loh. Makanya kenebusi gitu loh. Hei! Kenapa kamu ini? Orang lagi mogok sepeda motornya kamu ribut pula. Tak mau pulang ya? Nah, atau mau pulang kamu jalan kaki? Ya, anjing. Oh, memang anjing kamu nih. Kita sudah sampai di hutan yang ada di wilayah perbukitan di daerah. Nah, ini cara pemanggilan anjing nih. Ternyata ada anjing ini. Ada anjing lagi. Nih, ya. Ini adalah anjing buruan. Inilah yang namanya Suhu tadi yang nelpon kita dari dalam. Dia menggunakan ini apa namanya ini? Lapun. Hah? Lapun. Ini namanya lapun. Coba perhatikan. Ini. Lapun ini terbuat dari apa ini? Terbuat nih Kawat baja. kawat baja. Gunanya untuk menangkap babi, ya. Kalau bahasanya kondit. Kondit. Bahasa utara. Bahasa utaranya kondit, ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Pik. Pig. Luar biasa. Pemburu satu ini pig, ya. Ini dia yang digunakan dan ada anjing. Ini ada berapa ekor anjing ini? 4 ekor. Ada 4 ekor. Ya. Ini anjing sudah dilatih secara khusus untuk memburu babi yang ada di wilayah perkebunan masyarakat sekitar supaya tidak terganggu dari hama. Ya, coba kita lihat tuh. Saya aja untuk mendekati anjing tersebut agak gampang. Tapi kalau suhunya memang sudah terbiasa dia. Di daerah sini kabarnya ada kampung lama, kampung tua. Kalau bahasa kitanya lama, lama itu berarti tua. Tua itu sama dengan lama. Lama, tua, tua, lama, lama dan lama, tua dan tua. Hampir sama bahasa itu. Dan saya akan coba melihat kampung tua yang ada di daerah sini. Kabarnya cukup angker. Angkernya bagaimana? Seru, ya seru. Saksikan terus ya, bagaimana keangkeran di kampung tua ini. Kabarnya masih ada situs rumah-rumah yang kosong di sini. Begitulah cara memanggil. Ini cara memanggil dan memburu babi yang ada di sekitar perkebunan ini. Bagaimana? Coba lu satu suara manggil anjingnya macam mana? Padau! Pagau! Pagabau! Wah, begitu dia. Coba lihat saya ya. Anjingnya ngikut. Koreng. Saya sebenarnya agak-agak gampang sih lihat anjing ini. Kalau yang belakang tuh gua Tapi aman. Oh. karena saya dengan suhunya santai. Nitin. Oh, yang lain tadi. Yang Coba ngirinya, memanggil anjing dulu. yang ngirinya di itu bang, tuh itu bang. Kiti kotok. Ribut dia. Orang Afrika tuh. Iti. Apa? Iti. Kotok. Kiti kotok. Ikan jatuh tadi ya? Itu anak baru tuh. Jangan. Waniyang. Iti kotok. Ini orang datang deh. Gara-gara sok sangku kita den. Orehiku. Mana? Bono monda itulah macetnya Honda itu. Siko. Dilewati tadi tuh. Pasti cari apa itu kontribusi dia. Berada di kampung tua yang posisi kampung tua ini kabarnya di sini cukup angkat dan angker kondisinya di daerah kampung tua ini saya akan coba terus ini berada di
Memang ada jalan. Yang disebut dengan kampung tua. Di sini juga terdapat beberapa rumah kosong. Ini diperkirakan berapa tahun ini, Pak Dawar? 50 tahun lebih. 50 tahun lebih nih posisinya. Di sini kabarnya dulu memang ada yang sempat hidup. Memang tidak hal yang wajar sebenarnya ada rumah di sekeliling hutan ini. Bisa lihat. Oke, saudara-saudara semua. Ini dia. Nah, Kita tetap ditemani anjing. di rumah kita. Yang ini menurut warga Siapa kawan si kodok? Hah? Surang. kurang. Orang kiai ternama di daerah ini. Inilah dia rumahnya. Yang dulu pengolahan kayu ini tidak menggunakan mesin, cuman menggunakan gergaji manual pengolahannya. Dan jenjang ini pun papannya atau bahan-bahannya ini cara pengolahannya pakai rimbas, sejenis cangkul untuk kayu. Wah, ini dia bentuknya. Rumah ini umurnya sekitar 50-an atau 60-an tahun lah ini. Kampung tertua ini sudah tertinggal. Kita bisa lihat ini semua hutan semua. Tengok kan hutan. Oke. Jadi rumah ini saat ini di tengah hutan ini. Namun penduduknya udah lama pindah. Itu tepatnya di Desa Pawan. Ini dia. Rumah zaman dahulu, zaman datuk-datuk kami lagi. Oke, sip. Jadi ini adalah rumah tua. Di sini disebut dengan kampung tua. Jadi kabarnya di rumah ini ada tempat tinggal hewan. Hewan apakah yang tinggal di sini? Kita akan tanya langsung kepada masyarakat yang selalu datang kemari untuk melihat kondisi yang ada di wilayah kampung tua ini. Ini cukup jauh dari desa yang kita lewati tadi, ya. Ini namanya kampung apa ini, Pak Dawar? Malancar. Kampung Malancar. Jadi kabarnya di sini juga termasuk kampung tua ini ya. Ya, ini mungkin kalau kita perkirakan kampung ini umurnya sekitar 200 tahun yang lalu sudah dibuka. 200 tahun yang lalu kabarnya ini telah dibuka oleh masyarakat tempatan. Jadi disinilah berawal dari masyarakat atau orang yang memang dia
bertempat tinggal di rumah sini. Hei, Wow, ternyata ada anjing yang sedang berkelibut. hei, Wow, hei, hei, kita hei. jadi takut. Jadi dari mana kita bisa melihat kampung ini termasuk kampung tua? Memang kalau zaman dahulu masyarakat tempatan kalau membuat rumah itu tetap berada pada posisi di pinggir sungai. Karena di dekat samping rumah ini juga ada sungai yang untuk tempat orang untuk mengambil aktivitas, yaitu sebagai aktivitas kehidupan, kita katakan seperti itu. Dan di bawah rumah tua ini atau rumah panggung namanya ini ya. Rumah panggung ini ada sedikit tempat gundukan tanah. Kabarnya juga ada binatang buas yang memang tinggal di kampung ini. Apa kira-kira itu yang tinggal? Harimau penunggu. Harimau penunggu katanya. Cukup seram. Harimau Karena ya pemilik rumah ini adalah seorang kiai. pemilik rumah ini. Apa namanya itu? Kiai Poki. Sekarang masih hidup. Lama meninggal. Lama meninggal. Dari mana kita bisa melihat di bawah ini adanya hewan buas yang tinggal di bawah ini? Itu bersih itu. Mana? Kita bisa tunjukkan di bawah. Bisa dilihat ya di bawah. Ya. Di sini kabarnya, ya. Kita dapat lihat. Jadi di sini cukup bersih, ya. Dan ini ada tumpukan tanah. Kabarnya di sini ada hewan buas yang tinggal di sini, kabarnya ada harimau tinggal di sini memang. Jadi cukup hati-hati. Ini kayaknya bukan ini ya, bukan bekas kriminalisasi, bukan ya, batu sungai kayaknya ya. Batu sungai yang berbentuk segi empat yang memang jadi fondasi dari ketahanan rumah ini kayaknya. Memang zaman dulu untuk membuat fondasi rumah itu tidak menggunakan semenisasi, karena semen zaman dulu itu memang belum ada pabriknya, masih menggunakan batu sungai. Kita lihat nih, ini batu sungainya memang dibentuk dari alam dan dibuat sendiri oleh kiai yang memang tinggal di rumah tua ini. Jadi batu ini pun sampai sekarang tetap posisinya masih bertahan ya. Begitulah kehebatan dari masyarakat yang ada di sekitar kampung tua ini dulunya. Memang untuk membuat rumah itu sangat unik sekali. Mengambil atau mengolah kayu ini sendiri pun mereka kabarnya hanya menggunakan gergaji dulu. Ya, ini bukan menggunakan seperti somel yang ada biasa dilakukan pada hari ini. Rumah ini dibuat sebelum ada zaman Kinso. Ada zaman Kinso masuk, tapi saya agak merinding karena memang agak, kalau bahasanya tuh bulu kuduk merinding. Nah ini dia, agak ngeri juga nih. Nah, semoga memang dalam situasi sejarah saya rasa mungkin setiap masyarakat atau setiap penduduk tempatan pasti memiliki kampung tua. Lanjutannya adalah dimanapun kampung tua berada di daerah Kabupaten Rokan ini akan kami telusuri nanti. Ya, ini baru kampung tua. Nanti mana tahu di daerah Rokan yang memiliki sandal ini akan juga kami telusuri nanti ya. Kita lihat. Oke, bagi yang punya nyali Tuh. boleh melihat hal-hal yang mistis di sini malam-malam. Nah, kita bisa lihat ini rumah tua ini. Nih, merinding. Ada sesuatu yang memantau keadaan kami di sini, yaitu berupa makhluk halus. Dia berada di sini. Saya juga Auranya jadi saya juga merinding. bikin merinding. Mau terasa ya. Assalamualaikum. Ini adalah rumah tua
kita bisa merasakan sesuatu hal-hal yang mistis di sini karena ini peninggalan seorang kiai yang ternama di daerah ini dahulunya. Di sini juga ada pemakaman tua, itu letaknya di seberang sungai Arakan. Nah, di seberang itu. Ini dia. Rumah tua. Rumah peninggalan zaman dahulu sebelum ada kepresidenan. Ini dia. Kayu apa itu kayu? Kita bisa lihat Kayu. tekstur kayunya. Nah, nih. Apa cik? Catu cik. Nampak Ini adalah kayu kulit sepertinya. Ya. Nah, hitam dia. Kayunya kerasnya luar biasa. Ini kayu kulim dan ini sepertinya meranti bania. khusus untuk bukan tanah. Dibuat oleh hewan yang memang lain itu macam mana tu? Itu sebetulnya rayap. Rayap ni nah. Kalau untuk menentukan lain hewan masih berat di situ di mana? Bola bersih. Hah? Bola bersih. Oh itu. Masalahnya untuk diserat di situ ya, Tapi memang kuat kayu tu yo. Oh. Masih kualitasnya memang itu yo. Saya dalam dulu. Yang lewat tadi. Yang lewat. 9. Jadi ada 9 tiang dan berpondasikan cuman menggunakan batu alam yang ada di daerah ini ya. Saksikan terus perjalanan saya ini, tentu jangan lupa subscribe, like, dan komennya di channel YouTube ini karena memang tidak mudah untuk menelusuri tempat situs-situs yang ada di daerah terpencil seperti ini, contohnya Kampung Tua. Ini cukup memang membuat adrenalin saya menjadi ekstrim. Kalau memang tidak percaya, datang kemari, saksikan ini. Kita lihat di daerah ini ya. Kalau di dalam, nah ini pintunya cukup tinggi, jadi ini pintu yang dibuat ya. Jadi memang pada masyarakat Kampung Tua Nui ya, masyarakat tempatan yang ada di sini dahulunya membuat rumah itu sengaja lebih kurang sekitar 1 meter itu tingginya dari dasar tanah. Ini kabarnya untuk digunakan supaya menghindari dari binatang-binatang buas ya, binatang-binatang buas yang ada untuk sekeliling di wilayah hutan tersebut ya. Makanya kita lihat mulai dari rumah pertama dan rumah kedua ya, jarak tempat tinggalnya atau tiang penjanggalnya yang ada di atas ini lebih kurang 1 meter. 1 meter. Ini gunanya adalah untuk menghindari binatang-binatang buas yang nanti akan masuk, yang akan datang pada wilayah perkampungan tua ini. Saya agak gemetaran sebenarnya karena anjing di sekeliling saya ini sangat banyak. Usir bang. Kuat kan yo? Kita lihat. Wow. Kayaknya udah mulai. Hei. Saya sudah mulai. Kan? Oke. Saya berada di sekitar rumah ini, memang butuh adrenalin yang sangat ekstrim memang. Kalau tidak berani untuk masuk wilayah Kampung Tua seperti ini ya saya sarankan jangan masuk, karena memang cukup wow ini.
berani karena saya punya suhu. Suhunya tidak kuasa. Rumah tua. Kita tidak tahu apakah ini, aduh mak, Itu jangan dipijak. bergoyang, Kapan-kapan. Bergoyang dia. jadi kalau dilihat memang sekilas di sini ada seperti tulisan, tapi ada mimpi 91 ini, bentuk sepertinya ada orang yang menggunakan rumah ini sebagai untuk persugihan untuk mencari mimpi, sepertinya untuk masang togel ini ya. Ini dia, kita lihat ini kan bukti-bukti orang datang kemari, ada 369 1793. Apakah ini bentuk daripada catatan tempatan yang ada di sini, atau ini sebagai orang menggunakan sesuatu hal yang memang tidak baik di sini? Tapi insya Allah niat kami baik untuk melihat situs sejarah yang ada di daerah-daerah yang memang hari ini harus memang kita kembangkan sebagai pembelajaran yang berarti kepada anak cucu kita nantinya, bahwasanya situs sejarah itu sangat-sangat dibutuhkan. Inilah contohnya ya, contoh seperti ini.